Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Anda semua. Kembali lagi dengan saya Ayonesa Putri. Dalam pertemuan virtual kali ini saya akan membahas bagaimana tipe-tipe dari pemimpin, khususnya adalah seorang pemimpin di dunia pendidikan atau di suatu lembaga pendidikan. Kalau kita coba lihat, banyak sekali sumber-sumber yang mencoba menganalisis dari berbagai sisi. Banyak sekali tipe-tipe kepemimpinan yang bermunculan. Tapi secara umum kita akan coba lihat beberapa tipe kepemimpinan, dan ini secara umumnya. Dan boleh jadi ini yang akan menjadi tipe kepemimpinan pada tingkat satuan pendidikan atau kampus atau lembaga pendidikan manapun. Dan Anda semua akan merasakan ketika mengetahui bagaimana tipe A, masuk ke mana tipe A, bagaimana tipe A ini orangnya. Jadi begitu. Ketika kita sudah tahu berbagai macam tipe, kita akan bisa menganalisis setiap orang, setiap leader, setiap pemimpin. Minimalnya adalah seorang pemimpin di lingkungan kita, atau setidaknya diri kita sendiri sebagai calon pemimpin. Bagaimana sih tipe diri kita ini? Jadi begitu. Baiklah teman-teman semua, yang pertama mari kita lihat tipe yang pertama, yaitu sebagai pemimpin atau disebut juga dengan pemimpin otokratik, yaitu seorang pemimpin yang memiliki tipe otokratik. Kepemimpinan otokratik kalau dikaitkan dengan manusianya atau seorang leadernya, pemimpin ini tergolong biasanya memiliki kebiasaan yang cenderung dipandang sebagai karakter-karakter yang menurut sebagian besar orang maksudnya, memiliki tipe yang negatif, atau orang-orang cenderung melihatnya sebagai memiliki sisi negatif. Padahal kita tahu semua tipe di dunia ini atau semua tipe kepemimpinan tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif. Maksudnya mereka semua pasti memiliki positif dan negatif. Jadi begitu. Positif dan negatifnya suatu tipe kepemimpinan tergantung kepada pemimpinnya itu sendiri. Sangat tergantung malah. Pemimpin otokratik cenderung ke dalam konsep egois. Dengan egoismenya dia akan melihat perannya sebagai sumber segala sesuatu, bahkan satu-satunya sumber kehidupan bagi organisasinya, bagi lembaganya. Jadi begitu. Ciri-cirinya seperti dia merasa organisasi miliknya pribadi, sehingga dia memiliki kuasa penuh terhadap organisasi tersebut. Artinya mereka mengukur dirinya menjadi bagian dari organisasi. Kemudian mereka cenderung menganggap bawahan cuma sebagai alat. Mereka hanya disuruh bekerja, dipaksa melakukan sesuatu. Kemudian biasanya mereka tidak suka dikritik, tidak mau menerima saran, tidak mau menerima sanggahan, apalagi pendapat yang bertentangan dengan dirinya. Mereka tidak mau. Kemudian ciri-cirinya yaitu mereka tergantung kepada kekuasaan formilnya. Kemudian dalam tindakan pergerakannya, pemimpin otokratik sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur-unsur paksaan, bahkan cenderung bersifat menghukum. Jadi begitu. Kemudian mari kita lihat bagaimana sih kelebihan dari tipe otokratik ini. Mari kita lihat itu yang pertama, kelebihannya yaitu keputusan yang diambil cenderung lebih cepat
karena diambil oleh satu orang saja berdasarkan si pemimpin tadi. Kemudian sifatnya sangat tegas sehingga para bawahan takut terhadapnya. Kemudian pemimpin tidak akan segan menegur apabila terjadi kesalahan. Jadi permasalahan yang terjadi akan mudah diselesaikan. Kemudian tidak ada kekhawatiran darinya. Kemudian kelebihannya adalah mudah sekali melakukan pengawasan karena orang-orang sudah takut terhadap si pemimpin tadi, dan mereka tidak akan berani berbuat kesalahan. Mereka akan berhati-hati dalam bekerja, jadi begitu. Kemudian kelemahan dari otokratik adalah suasana kerja menjadi kaku karena tahulah seorang otokratik itu tegas, orang takut terhadapnya, jadi suasana menjadi kaku antara bawahan dan pemimpin. Kemudian cenderung menimbulkan permusuhan. Bawahan merasa tertekan ketika bekerja, sehingga mereka akan sulit mengeluarkan intensitas produktivitas mereka. Kemudian mari kita lihat tipe yang kedua, yaitu kebalikan dari tipe otokratik tadi. Namanya adalah kendali bebas. Merupakan suatu kepemimpinan yang terlalu memberikan kepercayaan penuh terhadap bawahan. Bawahan bisa bebas melakukan apa saja, tapi tipikal di sini akan cenderung kepemimpinan di sini seperti bayang-bayang. Seorang pemimpin di sini hanya sebagai bayang-bayang, dalam tanda kutip malas, saking percayanya kepada bawahannya, sehingga dia sangat percaya bahwa bawahannya mampu melakukan pekerjaan sendiri, mampu mengembangkan dirinya sendiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Nah, pemimpin yang seperti ini telah mengambil pengertian demokrasi yang keliru menurut saya, karena demokrasi di tipikal ini seolah-olah diartikan sebagai kebebasan tanpa hambatan. Baiklah, kelebihan dari tipikal ini yaitu keputusan ada pada tangan bawahan. Artinya apa? Bawahan punya kemandirian. Kemudian bawahan tidak akan merasa tertekan karena pemimpinnya tidak begitu menguasai mereka, jadi mereka tidak perlu tertekan dalam bekerja. Kemudian pemimpin tidak mendominasi sehingga bawahan punya kebebasan untuk berkreasi mandiri. Tetapi juga ada kelemahannya, tentu saja ada kelemahan, yaitu yang pertama, cenderung pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati, dan biasanya mereka bisa menjadi tidak hormat terhadap pemimpin. Kemudian mudah terjadi kekacauan karena semuanya bertindak seakan-akan mereka adalah leadernya. Kemudian tujuan organisasi akan cenderung sulit untuk dicapai. Kemudian tipe yang ketiga adalah demokratik atau demokratis, yaitu seperti kita tahu bahwa demokratis adalah kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokratis itu suatu keputusan atau suatu kepemimpinan berdasarkan kerjasama antara pemimpin dengan bawahannya. Apabila mengambil keputusan, mereka bersama-sama mengambil keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Kelebihan dari tipikal ini tentu saja yang pertama adalah hubungan antara pemimpin dengan bawahan menjadi harmonis, karena pemimpin dan bawahan merasa mereka adalah satu kesatuan. Mereka adalah bagian dari semuanya. Kemudian cenderung tidak kaku. Kemudian keputusan dan kebijakan diambil bersama sehingga bawahan merasa dihargai.
karena keputusan berdasarkan dari pendapat mereka. Dan kemudian mampu mengembangkan daya bawahan karena pendapat bawahan dirasa sangat penting. Kelemahan dari sistem ini atau dari tipikal ini, pengambilan keputusan cenderung lama karena harus musyawarah dahulu, harus mengumpulkan orang mengumpulkan orang dulu. Kemudian sulit dalam mencapai kata mufakat karena setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda. Pasti mereka merasa paling benar, jadi susah untuk mendapatkan satu keputusan. Kemudian akan menimbulkan konflik atau memicu konflik yang lebih besar jika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang ada pada masing-masing mereka, apa yang mereka pikirkan. Apalagi ego mereka masing-masing sangat tinggi. Tipe yang keempat atau yang terakhir akan kita bahas hari ini adalah karismatik. Ya, inilah yang paling bagus menurut saya sih. Karismatik merupakan tipe seorang pemimpin yang berkarisma. Dari caranya berbicara, dari caranya berjalan, dari caranya mengambil keputusan, atau segala yang ada dalam dirinya itu berkarisma. Jadi orang-orang cenderung mengikutinya karena alasan yang mungkin mereka tidak menyadarinya. Mengapa mereka mengikutinya? Contohnya adalah orang yang berkarisma itu mereka gagah menurut sebagian orang atau lain sebagainya. Saya tidak bisa menafsirkannya lebih lanjut. Kita akan melihat ciri-cirinya, yaitu mereka bisa memiliki pengikut yang sangat amat besar tanpa diminta. Mereka memiliki loyalitas yang tinggi. Mereka terpesona dengan si pemimpin tadi. Kelebihannya, pemimpin memiliki sifat yang tegas, bawahan merasa aman. Kemudian kepercayaan dari bawahan tidak bisa diragukan lagi karena begitu. Kemudian kelemahannya, bawahan tidak memiliki inisiatif karena mereka cenderung cuma mengikuti perintah saja. Kemudian keputusan diambil tidak berdasarkan bawahan atau hanya dari si pemimpin saja. Bawahan hanya mengikuti instruksi. Kemudian daya imajinasi bawahan cenderung lemah karena mereka cuma sebagai pengikut atau followers. Jadi begitu. Baiklah teman-teman semua, sekian dari materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua, bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya cuma manusia biasa. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.